طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقيل في الحياة من الصحاب ومن يهمك يا دنيا دواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bunda, domna le dosa ke pampun tiada kalen go tak jai ke pampun dosa. Pertanyaan ji pu nai tamong yang raya artinya menyata singkatkan maksud pertanyaan pu mandu mobil raya atau kiban. Kemudian menyangkut dengan dosa yang terpubut nyo gelipat ganda yang kalihna dalam pembahasan bunau. Kebaikan yang terpubut bi gelipat ganda pahala. Cuman bila dosa hana dah semayang kamu tulis nan bak neraka. Nyan na gelipat dosa. Nyan jawaban kalihna dalam pembahasan bunau. Hana semayangnya kejahatan. Berarti jawapan je tak benar lipat ganda. Oleh hotel tak taubat dalam bulannya, taubatnya naik temu dalam kebaikan. Berarti lipat ganda nilai taubat. Dan dosa yang pampun pun yang ken dosa raya. Dosa raya dengan taubat, qada yang tinggalnya semayang, puasa, takut laki maah bak manusia yang bersangkutan mentalimi gom tak pulang tak gom bak tanya manteng na hak gom minya dosa ubut wate kamu saho dum le lagi bunau dumna le bunau kuboh ia laun ana un kai raya gunung dan dosa ubit nyan pun wate kamu tahu boleh jadi dumnan le. Kadang-kadang tengok le tak kerjakan dosa ubut dengan dosa raya. Nyo bagi kita nyo yang ka ibadah. Menyo urang yang hana ibadah mungkin berdua-dua na. Dosa raya kati uro dosa ubit lebih. Nyo katanya walaupun kata ibadah musuh hana tinggal li semayang hana ada pubut dosa raya dosa ubut na terjamin hana okay? Hanya waktu kamu saho dosa ubi nyan boleh jadi sebanyak bunau nya kenyan yang kepampun mambe ada bekir man dosa ubi ana tak manfaat ana tak lu faedah kup le ka ba dosa ubi waktu kalu ho kai damongan kan karaya cie te kam tumpuk bebe gunung ya domna kuboh iye domna le penti kalu anoi penti cuma mia dosa hana tak semayang nyan ha itu mia singkira itu hana payah semayang li limong wate laki doa menteng bupaya ngomu Jumaat Rajab pun semayang dak danyan mia singkira ji menan olian bulan Ramadan hana payah puasa li mu doa menteng bupaya ngomu Rajab awai hamil mulai Jumaat semayang kai pompol hana itamong dosa raya. Mana saubin enteng dah hana enteng aja enteng dosa saubin barangkali dengan dosa kecil bisa masuk ke neraka tekam tahu kali lagi mengkeruh dan sebagainya. Olehnya lam lagi katanya pupuk ibadah sunat jangan dientengkan apa ibadah sunat itu kecil jangan barangkali dengan ibadah sunat bisa masuk ke syurga ngelain galam thi bakna sunat ngenyan muntumung syurga jadi biar tak enteng lah apa sunat jitna jahanam. Memang di segi tuntutan ji nya tak pubut nah pahala tak tinggal hana dosa sunat tapi nilai ji ngenyan kadang jit dah mau syurga. Dosa ubi juga berbeki alam dosa ubi te kamu tahu barangkali dengan dosa ubinya tamong lam neraka kata je tak bunuh kan ridha Allah untuk tamong syurga ngerida Allah teman cara ridha Allahnya ngan taubatnya ngan ibadah dan syarat draw sah ibadah ngan ilmu nah ilmu yang menuntut mukain mandu mate ke ridha mukain handa temu ridha Allah mi hana taubat ni bak dosa
Han sah dah taubat punya hana tak ibadah. Han sah dah ibadah mi hana ilmu. Hana ilmu mi hana tak menuntut. Berarti muka dia. Dari menuntut na ilmu. Dari na ilmu sah ibadah. Sah dah ibadah, sah dah taubat. Sah taubat itu ridha Allah. Ngan nilainya tamang syurga. Mi nilai semata-mata ibadah lipih dan harapan. Karena ibadah katanya UBU data takoh kuno takoh kudi UBU nilai syurga yang lebih mahal. Tapi mereka kamu tu ridha Allah ngenyan ke kamu tu kamu sambung atawai halaman sikurung 8 adapun pada rupanya tangnya nya tamalang kalikun bermula halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula alamat tanda yang menunjukkan akan haram harta yang pada tangan mereka itu. Minta tamah ahlikun pembacaan ji Amerika itu kan mereka itu tatama halih dikira Amerika itu ju yang pada tangan mereka itu yaitu seperti yang disebutkan dia oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, telah diberi rahmat akannya Imam Al-Ghazali oleh Allah Ta'ala. Tandanya ada kalanya pada rupanya dan ada kalanya pada pakaiannya, rupanya orang, dan ada kalanya pada pakaiannya orang yang pakai, dan ada kalanya pada perkataannya haba nari tutu urungan, dan perbuatannya orang tersebut. Rincian satu persatu tanda. Adapun pada rupanya itu, maka seperti rupa orang yang ma'ruf, yang telah maklum, yang telah dikenal, yang telah diketahui banyak orang. Kalau bahasa sekarang yang viral, yang ramai orang lupa. Pada negeri itu zalim, seperti rupa orang yang ma'ruf pada negeri itu zalim. Yang zalim itu bukan negeri, orang negeri itu rupanya zalim. Seperti rupa orang Turki yang ma'ruf pada setengah negeri itu akan zalimnya. Yang salah tak contoh, tapi biar bikin tu waktu Turki jahat mendung. Lagi bahasa kita yang pemaji, terutama awak Aceh kajak luar negara nyan buat main tabai yang tadi. Yang kengkai depunya awak Aceh nahi becut, lepung ke mendung. Ya, yang mana contoh. Tak katanya punya kai TV luar Acehnya kerja do dai kampung nyanyi no buat dum. Dan seperti badui yang ma'ruf pada setengah negeri itu akan zalimnya, maka hana mandum badui lagi kan. Demikian lagi seperti rupa askar. Nah, ingat mana yang kali kun askar apa? Pasukan tentara atau pasukan raja. Dan rupa hamba raja-raja yang zalim. Dan seperti rupa orang yang merampas. Kata-kata merampas bahasa lain selain daripada merampas. Merampok bahasa katanya ya juga nala ilm menjarah, memeras dan menodong masalah ini. Dan orang yang mencuri dan barang sebagainya, contoh yang disebutkan yang ma'ruf, yang telah banyak diketahui orang pada tempat itu. Adapun tanda alamat pada pakaian orang itu, maka yaitu seperti memakai ia dengan pakaian askar dan pakaian hamba raja-raja dan pakaian orang zalim. Adapun perbuatan itu, tanda alamat pada perbuatan itu, maka yaitu seperti perbuatan orang merampas
nyana hi perampok je. Dan mencuri, hi pencuri. Dan sekalian perbuatan yang kita lihat dikerjakannya yang menyalahi syariat, yang menyimpang dengan hukum syariat. Contoh tanda pada perbuatan itu seperti berjudi itu. Ya, judi bahasa Arab beda dengan judi bahasa Indonesia. Judi bahasa Indonesia apa? Pertaruhan atau kibanda ke bahasa Indonesia. Permainan yang talu menang. Kemudian bahasa tingkat. Lomba, mu tunang, koji yang na talu menang, bak buat menang. Yang bahasa Indonesia. Yang kejut baik salah tu karena dalam ayat Quran dan hadis Nabi Allah sangat mencintai kepada orang yang berjudi. Yang dalam Quran, dalam hadis, tapi baik mana judi dia ka jadi mai judi rada tagaw. Hai pun pegaknya. Hai Allah ketayang kurung yang berjudi, yang kenyang mu pebut. Padahal judi maksud bahasa Quran bahasa hadis murah hati. Ya, judi pemberian kepada orang lain. Jadi beda-beda kan? Itu kapal kayaknya Allah paling cinta kurang yang berjudi. Ka aku pegang tumpuk judi rata tagaw. Padahal yang masuk yang berjudi yang murah hati. Ya. Ya. Nah, penjelasan itu yang kurang tulis tingkat hana penjelasan urung dengar pi hana demayang ka meramah. Dan menyabung. Ya, menyabung termasuk perlu mana? Nah, sebahagian daerah-daerah lain pupuk kubur ya. Peluk lah macam ya, bagian pertaruhan. Dan merungging. Rungging ni bahasa jamun bioskop atau PHR. Ya, itu dong tak lu dia PHR sah. Tak lu. Jamun lain penduduk sini wara mu bulan lah. Me apa lain ni penduduk 3 minggu sini ti bulan ni penduduk. Ya, ban. Yang biasa-biasa adanya domian. Ya, menyabung dan merungging. Bioskop, PHR dan barang sebagainya, segala pekerjaan zalim. Demikian lagi jika kita dengar daripadanya perkataan yang maksiat, yang tiada takut akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu kata orang tersebut. Abai pegah barang kepu yang hanaya ke dosa, hanaya ke Allah, hanaya ke Rasul. Yang galak je pegah abang. Yang tanda perkataan buat urungan. Maka sekalian alamat yang tersebut itu menunjukkan akan harta mereka itu kebanyakan haram yang syubhat. Kebanyakan haram yang syubhat, bukan haram yang khalis. Haram syubhat artinya ada bercampur halal dan haram, maka syubhat. Bukan haram yang khalis, bukan haram semata-mata, kentok-tok atau haram. Ya, beda kan? Yang khalisnya bahasa kita Arab kan. Jadi mihana umpamanya itu karena mohon surah menunjukkan akan harta mereka itu kebanyakan haram yang syubhat, artinya menjampu. Nah halal, nah haram. Tapi nya ada mau syubhat itu contoh bercampur. Ya. Contoh bercampur tapi tidak masuk dalam syubhat. Beda lagi dengan campur. Campur lah ilam. Ada anak ibu retan aja campur. Buat campur tu boy. Tanya lah pakai kepada karena campur. Tapi pihak yang nak pakai buat campurnya nak coba kamu campur. Hana. Pakai lagi abang menjampu kopi dengan tu anak kira cubahan karena kopi halal, susu juga halal. Menjampu halal dengan haramnya baru ka cubahan benar. Beda kan? Satu contoh masuk tapi hukum haikam. Bukan haram yang khalis, bukan semuanya pasti haram, bukan haram semata-mata, tapi bercampur ada yang halal. Karena tiada kita yakin ketentuan harta itu semata-mata haram. Sebab itulah jika kita diberinya
atau kehendak membeli daripadanya tanda orang yang di atas tersebut, maka periksa sungguh-sungguh akan harta mereka itu. Jika nyata halalnya, maka harus kita ambil kalau diberi, harus menerima kalau diberikan hadiah, harus makan kalau diberikan jamuan, harus membeli kalau ingin membeli. Kemudian turang kali ikut, malang kali ikut leh. Ya. Kita meruk don ya kan. 6 orang mendang. Dan jika nyata haramnya setelah diperiksa, maka wajib kita jauhkan. Dan jika tiada nyata halalnya dan haramnya, maka yaitu dinamakan syuk atau masyku. Tak pasti halal dan haram, itu dinamakan ragu-ragu. Ragu-ragu, mundur. Tapi waktu kadang ada perkara ragu tak kaya je. Di sini ke lupa lo. Dan dinamakan syubhat, maka wajib pula kita jauhkan. Dan jika ada alamat tanda yang menunjukkan akan hartanya yang haram itu sedikit daripada hartanya yang halal, padahal tiada kita ketahui akan ketentuan harta itu, maka tiada wajib kita memeriksa pada syariah yang zahir. Adapun pada orang wara', maka lazimkan baginya memeriksakan harta orang itu. Ya, yang penting terbayang surah malang kalikut. Nyonit aku periksa. Kau nan. Kan. Hana ada dua dumna lu dumna ni. Kanya yang penting terbayang surah malang kalikut. Nyo hana he. Kembali kita ulang baca surah yang kau likut. Ada yang ta'alluq dengan orang, artinya harta. Ada yang berkaitan dengan yang punya harta, terbagi kepada 3 hal. Ada namanya majhul. Mana majhul? Ketika kita masuk ke satu daerah, tidak kita kenal dia baik atau dia orang jahat, dan hukumnya tidak boleh diperiksa. Budak katanya tak jauh nang gerogom. Ipu jami katanya oleh urungnya. Tapi hana taturi urungnya bruk ngan nganggot. Bila yuk hadiah kiban hukum, dan bila tamu belo kiban boleh tamu belo ba urungnya, boleh terima hadiah, boleh makan jamuan. Mamsu tatanya haram. Bahkan hukum haram bila menyakiti. Hanggebi itu manyang. Tapi hana tanda-tanda karena tidak dikenal. Tanda agut hana, tanda buruk hana, urung pi hana dadri. Hanggebi tayang. Bahkan boleh. Ini kalau mengenai harta haram, cara taubatnya gimana pula? Ya, harta yang disimpan. Ya, harta haram yang disimpan bagaimana caranya? Ya, harta haram untuk kita taubat, kembalikan kepada yang punya harta kalau kita tahu orangnya. Kembalikan kepada si pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak ada lagi, ahli waris, istrinya dan anaknya. Kalau umpama harta haram itu kita nggak ingat lagi karena banyak, di sini sedikit, di situ, di sana sedikit, banyak sekali. Kemanakah kita bawa keluar? Boleh disertai dengan taubat, diserahkan kepada fakir miskin atau diserahkan kepada baitul mal, dimanfaat kemaslahatan agama di tempat. Tapi kalau orangnya masih kita kenal, kembalikan kepada pemiliknya. Telah meninggal, ahli warisnya. Sudah jelas? Sudah ya? Tapi yang susah, kebanyakan orang berat untuk mengeluarkan lagi harta yang sudah dipunyai kepada si pemiliknya. Berat. Ini ada kasus nih Ustaz ya. Kan umpamanya ada orang satu dagang. Dagang ini termasuk bisa dikatakan dalam kitab kan ada tidak boleh mengulang timbangan.
Nah, itu umpamanya disimpan lah uang berkurang timang tadi ya, di goreng timang. Uang itu kayak mana caranya supaya tobatnya, Ustaz? Ya. Itu masih ditanyakan orang. Dagang dalam bahasa kitab disebut tijarah. Kalau bahasa umum meniaga atau berjual beli. Apabila telah dikerjakan oleh si pedagang curang pada timbangan, itu tanda kiamat mendekati. Itu salah satu tanda kiamat. Karena tidak akan terjadi kiamat dunia sebelum beberapa tanda, termasuk curang para pedagang, dikurangi timbangan. Barangkali kalau barang orang dia beli, ditambahi ukuran kalau dia yang membeli. Kalau dijual sama yang lain, dikurangi. Itu maksud saya tanyakan tadi. Iya, itu ya. Tapi saya jawab yang berkaitan yang lain juga, itu tandanya kiamat itu tanda. Ya, yang pertanyaannya sekarang baru saya jawab. Kita kan nggak tahu lagi punya siapa yang kita kurangi. Masih kita kena orang? Pasti tidak. Apalagi bukan satu orang yang dia bohongi. Kalau satu orang mungkin dia masih ingat ini sebulan ya, kita kembali pada dia. Tapi kalau itu kerjanya, mungkin semua orang kena tipu sama dia. Kira-kira kemana kita kembali? Karena orangnya nggak kita kenal. Itulah jawaban yang tadi. Itu jawaban yang tadi. Karena kita nggak tahu lagi. Kalau tahu kepada dia, nggak ada lagi ahli waris. Tapi karena banyak itu kita nggak tahu lagi. Kita bertobat kepada Allah. Harta itu kita keluarkan. Berapa jumlah? Daripada kurang, lebih baik kita tambahkan sedikit jumlah. Bahkan lebih pada hansib. Kita berikan kepada fakir dan miskin, niat bertobat. Atau kita serahkan pada Baitul Mal. Baitul Mal nanti akan dikelola, dibantu kepentingan kemaslahatan masyarakat umat di tempat tersebut. Ya, ini kan ada saudara di sana banyak kasus seperti Ustaz saya tanyakan. Jadi dia ini kan dia pakai uang itu untuk menutup utangnya balik gitu. Nah, dia banyak utang. Tapi kalau uang yang dia simpan itu untuk bayar utang dia, kayak mana Ustaz? Tidak boleh. Karena hutang wajib bayar ketika telah ada. Artinya telah punya kemampuan, wajib kita bayar hutang. Perlu saya tambahkan sedikit jawaban. Bagi orang yang telah punya kemampuan, hutangnya wajib dibayar. Tidak dibayar, hari itu dia hidup dalam maksiat. Umpamanya hari ini telah ada kemampuan dibayar hutang, tidak dibayar hari ini, dimanfaatkan untuk yang lain, esok tidak dibayar. Sudah 2 hari dalam berbuat maksiat, lusa tidak dia bayar, dia bersama dalam maksiat. Sebelum dia bayar, berapa lama tidak dia bayar setelah punya kemampuan? 1 minggu, 1 bulan, setahun dia dalam bermaksiat. Walau salat tak pernah dia tinggal dan ibadah lain dia lakukan. Berapa hari perjalanan hidup, kemampuan telah ada, tidak dibayar hutang, dia hidup dengan kemaksiatan. Dan wajib bayar dengan harta yang halal. Wajib bayar dengan harta halal. Sedangkan yang tadi yang tidak disahkan dalam hukum kita membayarkan hutang dengan yang haram. Karena itu punya orang, hutang hak kita membayar. Yang tadi hak orang, tidak boleh. Sudah terjawab ya. Kalau bodohnya karena hidupnya tangguh bayar jinnya hutang Allah Taala. Getanya kasanggup ta'i haji tapi hana ya. Nah, masuk maksiat dalam kitab Fathul Mu'in pada pembahasan haji dan umrah, orang yang telah mampu mengerjakan haji dan umrah dan telah mencukupi syarat, tapi dia tidak ingin menunaikan ibadah tersebut, hidup dalam maksiat, dan dia
termasuk orang fasik sengaja meninggalkan suatu kewajiban bagi dirinya, haji itulah wajib. Maka dia meninggalkan kewajiban, fasik. Tidak sah jadi saksi nikah orang karena fasik, dan tidak sah jadi wali nikah anaknya atau keturunan yang berhak dia menjadi wali nikah. Ini cukuplah. Yang dimaksud pembahasan tadi bukan karena belum haji, bukan karena belum. Artinya dia kemauan ada tapi belum masa berangkat, itu lain cerita. Karena masalah dulu beda dengan sekarang. Dulu ada uang berangkat, sekarang ada masa antrian sekian tahun, puluhan tahun. Dia telah ada minat, telah menyetor, tidak masalah. Yang dihitung bukan pada setelah bekerja, tapi yang masalah tadi tidak mau, artinya mengetur pihan. Cihana rencana takut hartanya kurang, cihana rencana nyan ke tabuno masjid lauro-uro genyan. Hanji ke saksi dan wali nikah genyan pasek. Kenapa pasek? Sengaja meninggalkan kewajiban. Kewajiban mana tinggalkan? Haji bagi dirinya sudah wajib. Nyampe atau baik kan? Ya. Kalau masalah hutang sebenarnya banyak masalah. Salah satu dalam musafir yang dirukhsah, yang dipermudah, diperbolehkan adalah jamak dan kasarnya salat. Kan boleh dalam perjalanan dengan syarat mencapai batas perjalanan dan jangan pada perjalanan maksiat. Boleh perjalanan itu karena wajib, contoh qada'id daini, bayar hutang. Boleh pada perjalanan mubah, contoh tijarah, orang kemana-mana dagang, me barang kenu angkut barang keli, dagang dalam pulang pergi, jajak me barang. Boleh. Boleh juga perjalanan sunat karena silaturahmi, kunjung saudara, kunjung mengunjung, hubungan baik, silaturahmi, itu perjalanan sunat, boleh. Kalau perjalanan maksiat tidak boleh. Contoh ada tujuan berbuat maksiat. Kalau tujuannya semata-mata ke PKA tidak boleh, karena itu ada maksiat ataupun tidak. Tapi tujuannya bukan ke PKA, sesampainya ke situ baru dia ke PKA. Dosanya melihat yang terlarang tadi. Perjalanan tersebut bukan semata-mata pada maksiat. Yang beda, tidak orang tujuan buat gak untuk gelih karuh dalam salah, berarti kan tujuan utama pada yang salah, itu boleh. Kemudian karena memang kalau kita lihat adakah hukum yang tertulis langsung PKA itu boleh dan tidak. Kalau yang tertulis langsung tidak ada. Lihat Al-Quran tidak ada hukum PKA. Di hadis tidak ada. Lalu bagaimana hukum? Berlakulah nisbah, perbandingan hukum dan kias. Di PKA itu apa masalahnya? Ada campur aduk lagi perempuan, ada maksiat, itu yang sumber hukum, bukan nama PKA. PKA itu nggak ada hukum. Tapi di PKA itu apa kegiatannya? Ada maksiat, ada, itulah hukum. Tapi metajuk kalau habis Quran hukum PKA, habis hadis sana. Tetapi di PKA itu apa kejadiannya? Apakah dia ada dakwah, ada kajian, ada zikir, ada ibadah? Ternyata berarti itulah hukumnya tidak boleh semata-mata ke PKA. Tapi sambil yang lain, kebetulan nanti baru ke PKA, ini boleh karena bukan semata-mata maksiat. Yang boleh masalah perjalanan tadi, yang boleh masalah jamak kasar. Hukum melihat itu tetap dosa. Dalam perjalanan maksiat termasuk utang. Kita ada utang sama yang lain. Uang sudah punya kemampuan untuk membayar hutang, lalu kita jalan-jalan kemana-mana, itu maksiat. Kenapa maksiat? Menghabiskan uang main-main, maksiat. Yang wajib membayarkan hutang. Yang hajit. Apa yang hajit? Hajit jamak semayang bagi kenyan. Tepat waktu salat, masing-masing dalam waktunya. Zuhur, waktu zuhur, asar, waktu asar. Tidak boleh dijadikan dua salat dalam satu waktu. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, tidak boleh dipotong setengah, tidak boleh dikasar. Kecuali
Ya, kecuali minta izin dulu dari yang bersangkutan. Kita minta maaf dulu. Uang sudah ada, tapi karena berkaitan sangat penting ini itu tidak saya bayar lagi. Minta rida. Kalau dia setuju, boleh. Kalau tidak setuju, berarti haram kita gunakan untuk yang lain karena kewajiban bayar hutang. Nhưng mà tập kết với yêu không tưởng gì nhưng mà năm bây giờ dạo nó chết Ya. có cái ăn cái gì quan di Hutang itu sedikit. Uang yang kita butuhkan lebih banyak. Mudah-mudahan. Mama tobi o taga utang tup juga no aja juga deh. Ada utang 100.000. Pergi ke Banda Aceh butuh uang 1 juta. Maka utang masalah. Kurangi 100 bayar hutang selesai. Yang susah sebaliknya. Kepentingan sedikit, hutang lebih banyak. Yang susah katanya. Ya pegah lah kamu. Mesti kita nak hutang enggak tertuh ribe mesti ada pegah. Kau wajib ada bayar. Tanya Banda kalau lebih tertuh ribe habis peng. Yang wajib lah kau bayar hutang lah. Ya kenya. Berhubung mesti kiban cara yang pengen numpah yang. Oh tajak gede hutang kau wajib bayar. Oh tak bayar kansip gede. Nak kemah lewat orangnya. Nya hutang orangnya pemaah letian. Hai kan pemaah lek kemah pri. Lek kemah handal bayar le karena nya sangat penting lunjak gede. Karena maah kaji. Tapi yang biasa kemenan nya anak tu tangguh dah mesti ajaknya dia. Kalau untuk tangguh berarti kalau wajib bayar. Jadi bayar hutang pertama truk tangguh lagi tam janji. Yang kedua karena ngumpul ada bayar. Mia galam pudai berarti hana dosa lah. Mai tanya biasa mana ahote karena kata puplung lain pengen kita gunakan tu yang lain tidak mau lagi membayar hutang. Nya pihak sekula mutang yang sekula bayar hana. Nyan wate mutang per pakai badaku melingi ku mameh apa. Ba meleke. Tapi untuk bayar busau aku pasang bak taku kerih taku lagi apa kau te bayar pulang. Nya elemen 4 leh di urung benan. Wate meleke lumi ngan taku per muka urang hana rencana ju payah ju. Yang rumah meh dah apa. Hati yang hai kiban taurnya kau pendek ka pumirah mata ka kerih taku kai pasang busau badaku ke leper. Nyan dosa tabak kana. Mia golomna berarti golom dosa. Wate karena handa bayi baru dosa. Telah punya kemampuan tidak kita bayar dosa. Karena dalam bermain-main itu urusan pribadi. Bayar hutang wajib. Kalau menentang artinya kedua-duanya kepentingan. Hutang sudah jatuh tempo. Ada perjalanan yang sangat penting bagaimana? Tak bayar hutang, kenapa yang dia gede? Oh dia gede, kau wajib bayar hutang. Kemah lewat urunnya tian. Ya kenyan. Ya. Kena tanggungan baju lagun ke. Bab haji yang tengok. Jadi bab haji punya karena belanja punya di jamun Cina lagi abun pegah yang wajib di situ. Punya punya tak pakai pengnya, punya tak perlu kendaraan, punya tak tamah rumah, punya nyojek hukum di dosa. Cuman di dalam yang adalah di dalam kitab Sirusalikin ini tunggu pina ke berabun. Coba kayak tunggu. Yang mana hajinya getanya menjalankan dia 3 panggilan. Yang satu panggilan daripada Nabiullah Ibrahim, yang satu daripada panggilan syaitan, yang satu daripada panggilan malaikat maut. Yang pertanyaannya langsung punya di Pinan katanya wahana tak jawab daripada panggilan Nabiullah Ibrahim, maka sekaya apapun kita tidaklah sampai kita berjalan. Kapan kita jawab? Tidaklah sampai kita kepada haji. Kapan kita jawab?
Nyangkihnya ban di antara dua surahnya. Bukan sekarang kita jawab. Sering orang berkata, berdoalah untuk saya supaya saya cepat dipanggil. Panggil dan jawaban bukan sekarang. Waktu Nabi Ibrahim dulu. Ini berkaitan dengan 3 panggilan, beda masalah yang tadi. Masalah panggilan 3 itu hajinya mabrur atau maghrur. Masalah kemampuan wajib mengerjakan, nilai kerja diterima atau ditolak, 3 perkara. Setelah dibangun Ka'bah kembali oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Sebelumnya pernah roboh hancur Ka'bah karena banjir masa Nabi Nuh. Kemudian dibangun kembali. Setelah selesai dibangun, Nabi Ibrahim berdoa, lebih kurang bahasa kita, ya Allah, maafkan bila kekurangan dalam membangun tidak yang seperti Allah maksud. Kemudian Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk naik memanggil. Ada riwayat mengatakan naik di atas Jabal Abi Kubais, tidak jauh dengan Masjidil Haram. Ada riwayat mengatakan di atas Ka'bah. Ada riwayat mengatakan di atas makam Ibrahim. Maka sebelah kanan Ka'bah itu ada makam Ibrahim. Bunyi panggilan adalah, nyawa udah jaga dibuka. Ya ayyuhan nas, innallaha ta'ala azza wa jalla bana baitan fahajju. Sebelum Nabi Ibrahim menyeru, pernah sempat bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin suaraku terdengar seluruh manusia dalam dunia paling luas? Duniamu luas ya Allah, suaraku kecil. Allah menjawab, Ibrahim, tugas engkau menyeru, tugas aku menyampaikan. Kemudian setelah dipanggil, baru kita jawab. Dipanggil bukan sekarang, kita jawab bukan sekarang ketika itu. Lalu diperdengarkan kepada hamba yang masih hidup dan barang yang tidak hidup bergerak, barang yang mati masuk batu, mereka juga mendengar. Dan siapa orang yang diperdengarkan dan siapa orang yang menjawab, mereka itulah yang akan sampai ke tanah suci Mekah. Bagaimana jawaban mereka? Labbaik Allahumma labbaik. Ini jawaban daripada panggilan Nabi Ibrahim. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berapa kali kita jawab, itulah jumlah dia sampai ke tanah suci. 1 kali, 2, 3, hingga seterusnya. Kalau tidak menjawab, bukan sekarang menjawab, dan bukan sekarang dipanggil, dulu setelah selesai bangun oleh Nabi Ibrahim, tidak pernah menjawab. Walaupun kaya 1/3 harta atau 2/3 milik dia di daerah tersebut, 1 kali pun dia tidak sampai ke tanah suci karena tidak menjawab. Kemudian turun Nabi Ibrahim, naik juga iblis, memanggil juga. Sayang sekali, yang dijawab bukan waktu Ibrahim yang panggil, waktu iblis yang panggil dia jawab. Sampai juga dia ke tanah suci, tapi ibadahnya tidak dia lakukan. Kalau yang dijawab panggilan Ibrahim itu mabrur, namanya haji. Kalau yang dijawab iblis itu maghrur, tertipu jawaban, maka dia tidak ada perubahan walaupun ibadah haji. Yang ketiga Malik Maut, juga memanggil. Kalau yang dijawab panggilan Malik Maut, dia sampai juga ke tanah suci tersebut, tapi meninggal di tempat tersebut, tidak pulang lagi ke kampung. Hajinya mabrur. Ini kedua-duanya mabrur.
panggilan Nabi Ibrahim mabrur, panggilan Malik Maut. Walaupun begitu sampai dia belum melaksanakan ibadah meninggal telah mabrur, karena tidak melakukan ibadah karena kematian, bukan karena dia sendiri. Tapi yang iblis tadi namanya maghrur, bukan sekarang. Jadi naur nem doa bagah geheulun. Pennya ini sekarang tidak ada lagi masa panggilan, bukan lagi masa jawaban. Ketika itu di mana kita masih di alam arwah. Alam arwah masa yang mana? Bak calon bibit orang tua. Kita belum tahu manakah orang tua nasab yang akan lahir kita. Kita belum tahu. Manteng di alam arwah, calon keturunan di mana kita belum ke dunia. Ini yang kawannya ni yang jawab. Berarti kan watenya. Yang berkaitan ibadah itu terima atau ditolak. Kembali ke pembahasan tadi, wajib bekerja bagi yang telah mampu. Setelah dia kerja, maka baru diterima atau ditolak apa yang dia jawab. Siapa seruan yang dipanggil, yang dia jawab. Jih lain perkara. Lain masalah. Janda. Gimana perkara? Oh, tanda. Nyangkun kalah. Ada kapaki. Tanda banyak sekali. Tanda-tanda haji yang dia kerjakan panggilan Nabi Ibrahim berarti mabrur. Dia ibadah dengan sempurna. Waktu ke kampung pulang, ibadah dia lebih meningkat. Kawan-kawannya telah diganti oleh Allah yang lain. Artinya kawan-kawan yang jauh dengan ibadah, dia tidak terikat lagi. Terikat dengan orang yang cinta berbuat ibadah. Kamu tamah ibadah. Kamu ho? Minyak hanam tamah. Itulah jawaban iblis. Ada panggilannya ini tidak menentukan untuk. Jadi berkaitan dengan haji tadi Ustaz kan mengenai perempuan itu kan di dalam kitab Fathul Mu'in itu diterangkan juga kan mana mahram dia sementara suami enggak ada. Ya, itu mahram. Haram juga bekerja tanpa mahram. Kalau disebut mahram, orang yang haram nikah. Bagaimana dengan peraturan pemerintah Ustaz mengenai itu? Peraturan yang mana maksudnya? Maksudnya kan pemerintah mengadakan perjalanan seperti tour travel tour itu kan? Iya. Nggak boleh orang janda nggak ada mahram ikut. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Mesti ada mahram. Pengertian mahram ada sedikit bahasa yang berbeda dengan muhrim lagi. Mahram, muhrim, ihram lagi. Jadi kalau mahram, orang yang haram menikah pada dasarnya, seperti orang tuanya, abangnya, adiknya, adik ayah, abang ayah, itu disebut dengan mahram. Kemudian suaminya bukan mahram dari nasab, mahram karena telah menikah, bukan mahram dari nasab. Kalau mahram dari nasab, sedangkan mahram kan tidak boleh menikah. Bagaimana menikah dengan suaminya? Artinya setelah menikah jadi mahram, boleh jadi dengan suami ataupun yang tadi. Kalau disebut dengan muhrim, itu orang yang ihram. Ada kala ihram haji atau ihram dengan umrah. Maka pemerintah ditetapkan tidak boleh kalau tidak ada mahram. Kemudian salah satu cara untuk memudahkan, setur bininya dulu. Ketika dia berdekatan dengan masa berangkat, ditanya mahramnya siapa. Kalau kita adalah mendaftar, maka kita juga bisa ikut bersamanya. Tapi kalau kita duluan yang mendaftar, barangkali lama masa berangkat, karena orang itu mahram tu. Kemudian boleh juga kalau tidak ada mahram,
kita boleh bermahram pada orang lain, atau yakin bersamanya banyak perempuan yang lain yang wasiqah. Mana wasiqah yang terpercaya, mana terpercaya tidak meragukan perjalanannya jadi maksiat, kita yakin orang ini orang baik-baik, itu baru boleh bermahram pada yang lain. Karena kenapa? Kalau yang lain keluarga yang jadi mahram belum punya kemampuan, dia telah menyetur, masa berangkatnya sudah dipanggil, orang yang jadi mahram belum mendaftar, nggak punya, apakah dia batal berangkat? Paham kan? Kan tidak mungkin. Maka kita bermahram kepada yang lain. Yang susah sekarang, ini di luar masalah haji lagi. Orang musafir melewati batas kecamatan. Kecamatan disebut kota kecil. Pengertian kota kecil lengkap, bagian negara ada agama, KUA ada, polisi ada, tentara ada, camat ada, itu namanya kota kecil. Berarti namanya kalau perjalanan itu sunat haram tanpa didampingi oleh mahram. Tapi kalau perjalanan wajib boleh dengan syarat punya izin. Kalau perjalanan sunat walaupun ada izin suami tetap haram. Paham? Maksudnya saya tanyakan, Ustaz, kan banyak terjadi di daerah-daerah saya lihat nih, misalnya di kampung saya gimana? Dia memang sengaja menyetor uang dia di perempuan ini, memang suaminya nggak ada lagi. Itu maksudnya. Terus? Itu apakah boleh dia menisbatkan seperti Ustaz bilang tadi, bermahram kepada? Boleh bermahram kepada orang lain, karena tidak ada keluarganya yang bisa haji bersama. Kan tidak mungkin dia dibatalkan karena nggak ada mahram, maka bermahram kepada yang lain. Tidak gugur kewajiban dia dengan tidak ada mahram. Lalu bagaimana bermahram kepada yang lain? Ada aturan. Sekarang yang lebih susah umpamanya sunat, zikir umpamanya. Zikir itu perbuatannya bagus tapi hukumnya masuk sunat. Kaum ibu kemana-mana peronajan nama majlis pekun na arisan apa. Kalau majlis kita lihat, kalau itu majlis fardhuin wajib boleh walaupun tidak ada mahram. Kalau perjalanan wajib, walau tidak ada izin suami juga boleh karena wajiban fardhuin. Perjalanan itu pada perbuatan sunat, walau punya izin sama suami tetap haram bila keluar lewat kecamatan. Perjalanan yang sunat haram tanpa mahram walau ada izin. Kalau perjalanan itu pada yang wajib tidak haram sekalipun tidak ada izin, kecuali suami tidak mampu mengajarinya. Dia mampu mengajarinya, tidak ada izin, baru dosa. Suami mampu mengajari, tidak ada izin keluar, dosa kalau dia berangkat. Tapi kalau suami tidak mampu, boleh tanpa izin suami karena dia tidak mampu keluar. Kalau itu fardhuin, wajib. Yang kecamatan itu kan? Kecamatan. Batas kecamatan. Batas kecamatan. Dalam kecamatan? Dalam kecamatan jid. Ya. Masuk kalau ke sana, masuk Pangah, berarti lewat kecamatan. Setia Bakti luar kecamatan. Kalau itu perjalanan untuk sunat haram tanpa mahram. Perjalanan sunat mungkin dia izin dari selaku suami. Walaupun izinnya kata benar. Kecuali tanpa butuh izin wajib perjalanan menempuh atau dia keluar menuntut ilmu fardhuin boleh tanpa mahram, boleh tanpa izin apabila tidak punya kemampuan mengajari sendiri. Walaupun satu orang janda tadi belajar ilmu suluk nggak boleh juga Ustaz. Itu suluk kan? Suluk masuk ke mana? Sunat. Ini dikira sunat. Ya.
walaupun tidak suluk bersama, tapi diantar perjalanannya oleh mahram. Ya, setelah diantar walaupun dia pulang nggak masalah. Nah itu tadi nggak disebutkan kepada mahram yang seperti haji itu Ustaz? Tidak boleh. Itu berkaitan darurat yang boleh, karena haji dan umrah itu darurat. Kenapa darurat? Bila keluarga tidak mampu haji, kalau ini kan masih mudah. Ini masalah haji kira-kira? Hah? Anjir. Lu tak masalah haji. Bak yang sunat, pi menyelam kecamatan je. Mia keluar kecamatan, minta izin pada suaminya dan didampingi oleh suami. Kibar kajilah ka betul kan? Ya betul. Kiban ka. Yang apa? Yang apa betul? Kalau mesti tanya karena harta kena lampu sawit kulit karena tak apa belau dari wajib hari. Lampu sawit kulit karena ada belau dari wajib. Hari mana ada hari. Nyan jawaban kalau na bak da bunokun. Tuman nan taga ya hana. Nan taga lampu sawit hana. Mandu ida mau. Pua ke nya lampu sawit, pua ke lampu hana pua pula. Lampu siapa dan sawit pikon siapa ke lampunya kena harta. Walaupun kosong, hartanya kena yum. Yang kalau na buat jawaban benar. Cuma na sawit ataupun bukan wajib. Adab na motor wajib pun belum motor yang lebih daripadanya. Belum motor yang mayup nyan. Oh tengok apa yang baru belum yang mewah. Rumah, Kemana cara ngatasnya Ustaz? Umpama kayak ibu saya kan. Pergi ke Labuan Haji. Sementara ayah kan nggak ada. Bapak saya nggak ada lagi. Ternyata mama saya tetap punya ke Labuan Haji, berarti mesti diantar juga. Diantar. Kalau nggak diantar berarti mama saya itu nggak tetap orang perjalanannya. Ya, dosa. Iya. Bahkan sana tiap tahun bisa dari kota ini ke Labuan Haji, kemana-mana gitu kan. Ya. Kecuali bersamanya tidak ada laki-laki satupun. Ada Ustaz. Semuanya perempuan, dan perempuan itu terpercaya semuanya, tidak meragukan bagaimana nanti kalau ada sini itu baru boleh. Syarat jangan ada satu laki-laki. Oh, ada Ustaz. Banyak Ustaz macam. Ya makanya. Bisa. Nggak bisa. Walaupun minum M150 nggak bisa juga. Biasa M150 bisa, tapi nggak bisa juga. Ya, kembali kepada yang tadi. Maksiat salah satu adalah kita masih ada hutang, nggak bayar hutang, kita main ke sana ke sini. Perjalanan maksiat karena hutang telah wajib belum dibayar. Bagaimana salatnya di perjalanan? Tidak ada kemudahan jamak kasar bagi dia. Yang kembali pada yang benar. Tidak ada kemudahan jamak kasar. Zuhur waktu zuhur, asar waktu asar. Tidak boleh zuhur bawa ke asar dan sebaliknya. Maghrib pada maghrib, isya pada isya, tidak boleh sebaliknya. Rakaat zuhur asar isya 4 tidak boleh dijadikan kasar 2. Kan hutang dia Ustaz. Ya, karena itu perjalanan dia maksiat. Maksiatnya apa? Hutang tidak dibayar, padahal kemampuan telah ada. Hukum tidak bayar hutang telah punya kemampuan, itulah dosa. Dosa itulah namanya maksiat. Jalan keluar minta izin dulu. Kalau ada izin tidak masalah. Cuma intinya yang kurang tapaksakan bak yang sunat. Ibadah wajib. Pada perjalanan itu tidak begitu penting, tapi kita paksakan kemauan. Padahal yang wajib bayar hutang. Tapi kenyataan ji paksakan bak taji. Yang kainan dia bayar hutang lah. Mami yang apa benar? Bandua penting. Hutang pi wajib, jak ke dia pi penting tak? Minta izin dulu. Pegah bagat yang tabah lesian. Ibah kamu ada benar? Yang mahramnya abun yang berbagi urutan lagi urutan Tuhan nenek-nenek. Yang berlaku dia boleh. Saban. Karena pengertian terjadi maksiat tidak dipandang kepada umurnya yang muda. Pada yang maksiat tetap dosa walaupun umurnya tua. Contoh, bagaimana bersatu dua insan yang berbeda jenis.
dua insan yang berbeda jenis. Kalau bahasa Aceh, satu utok gok-gok, yang satu utok yok-yok. Ketuha ke? Gudang ka goyang jaro ka meno. Kalau bertemu dua orang tersebut di luar nikah yang sah, hukumnya tetap tidak dipandang. Ya, walaupun hai tu boleh. Hai tu boleh. Ada pekat mu perang, hai mu perang li. Tak apa hai kalau hai kerja li. Tetap. Jadi ipu kele urang menau ketika bertemu laki perempuan yang bukan mahram, bukan suami isteri karena sudah tua, enggak dosa lagi, seolah-olah yang muda dosa. Walaupun ada tak padu tak pelawak cahli. Empom dong kan? Ya. Hai cahli. Yang inang kala ya gam. Tak pancing berangkat je. Hai cahli. Tetap dosa kalau bukan mahram dan ikatan nikah. Berarti hukum hana lemah. Hana. Cuma yang lemah bak urang perempuan kepeja-peja. Kepeja yang kena lemah. Berarti punya ada lemah, berarti lemah hukum. Lemah le urang perempuan. Orang kena masalah pekerjaan apa? Pekerjaan. Semuanya dia tak pegang saya lagi PNS. Tinggal di Pangar. Kerja ini. Kan pekerjaan. Tinggal di Pangar. Kerja di sini. Kerja ini. Cuman punya tadi daripada perjalanan yang punya bekerjanya hal di bawah. Nya pakai baurino. Pertanyaan kerja atau perjalanan kerja pulang pergi? Menyangkut pun dengan kerja perjalanan ji. Dapat melewati batas kecamatan. Punya hukum lagi ada punau. Hanau balik lah. Henti balik. Henti. Bukan membalik apa. No, urinong bekerjanya. Yang ke? Hukum ji. Lagi punau. Ya Pak Funan ataupun memangnya mengenai dengan nafkah idang wajib. Laki-laki yang wajib menafkahi istrinya atau istrinya kepada suaminya? Laki-laki. Berarti dia bukan wajib. Yang kalau lagi kurun jamun. Serutu. Ina minta gambar jauh. Laki-laki yang wajib. Kenapa bahasa Aceh disebut isteri itu perumoh? Porumoh. Orang duduk di rumah. Perempuan ada riwayat jaminan syurga dia. Duduk di rumah, ta'zim kepada suami, mengurus rumah tangga, ibadah, jaga aurat, jaga daripada perbuatan maksiat. Duduk di rumah, puasa, jaminan masuk syurga. Jaga apa yang berkaitan suami, anak, kewajiban. Yang duduk di rumah berinang, maka disebut perumoh. Tapi kalau sekarang tinggal namanya rumah tangga, kenyataannya rumah nggak ada tangga lagi. Kayaknya langsung masuk. Mia jamun tinggi nak rinyun, namun tujuh nasi kurang. Memang yang jadi masalahnya kan termasuk amalan fadalil amal dan perjalanan umrah yang itu permasalahan perbincangannya. Sedangkan perbincangan kepada yang menjurus kepada pekerjaannya padahal sama cinta meji. Tapi kenapa hanya tom pernah dibincangkan katanya? Pak dan bincangkan. Pak dalam perjalanan bekerjanya. Nah, yang tetap naji pegang. Malah dom awak travel hai pegang. Pekan hai pegang. Mangat ramai urung ja awak ba lehi tamong peng dan sebagainya. Hanai pegah lewat travel. Nak pegah le urung tombut. Mang kadang ada urung tombut pegah urung jangan tengok dengar beut. Nya masalah awak travel payah baik pegah. Travel Jawa. Teman punya hawa tak ne ja na cara lebih solusi. Punya ja punya hanai dil suami dosa. Nah cara mengkawin bernazar yang solusi. Kalau dia bernazar berarti kerja wajib. Boleh tanpa izin suami.
kerja wajib boleh tanpa izin suami. Bernazar, ya Allah, jika engkau memberikan bulan-bulan, maka lazim atas diriku berbuat ibadah umrah. Kadruk janjinya, sudah sampai tujuan. Berarti nazar itu telah wajib. Perbuatan wajib boleh tanpa izin suami, karena itu wajib. Yang kerana Apa yang bukan ada mah? hai tak pegah bukan lagi kewajiban, pegah selaku kehormatan, bukan lagi kewajiban. Adab hana izin jid, karena perbuatan wajib boleh dikerjakan tanpa izin. Nazar itu telah wajib. Maka boleh. Yang keban punya cara menghendak. Kadum na uraga meno. Uridang napeng pah gerog. Awal uraga punya hana kabalun kakah hana kuidin. Musuh menahan. Kalau tidak bawa aku, kamu pun ada izin. Pengdoi laku apitan. Ilako diharap bunah bawa inang. Bawa inang yang napeng gerog. Menyahana kabelun kakak hana kubidin. Kengkam kara urinang solusi lagi buno menazar. Kalau nazar berarti umrahnya sudah jadi wajib. Perbuatan wajib tidak butuh izin suami, boleh. Kakak butuh dah buno. Kemudian ya, ni buno perjalanan hukum lagi buno hana balik. Karena hana dampingi oleh mahram, kau tubik luar kecamatan kan babu wajib. Urinang ya kerjanya bu wajib. Kan. Berarti hukum menteri bunuh hana balik. Yang kedua, hukum kerja. Mungkinnya yang dalam maksud. Miaka nak jadi jawab. Mianya lu tambung. Pai dah pun tambung. Oh, benar. Hukum kerja. Ini. Mia bak tanya golom na lagi kelah hukum agama. Berarti mentang salah. Kira-kira sudah ada ruang khusus perempuan, khusus laki belum. Itulah dosa. Yang perempuan bukan dosa. Perjalanan tadi dosa. Apalagi dalam perjalanan berkaitan dengan banyak laki-laki dan perempuan berkumpul. Yang dosa. Lagi orang nang tebik rumah kerja aku deh, apa yang ragam banyak laki-laki ke situ dia berjalan dosa. Kalau ada izin dari suami ke pasar, carilah tempat yang sunyi dari laki-laki bukan mahram. Tapi kenyataan bercampur baur, dosa. Maknanya dari panggang kerja kena lah di perjalanan, dosa. Masuk ruang kerja belum ada, pisah laki perempuan tetap. Okay. Kerjanya, gajinya halal. Yang dosanya kumpul laki perempuan, itu beda masalah. Bukan karena dosa dari segi kumpul, gajinya juga haram, itu lain hukum. Gaji tidak haram karena dia bekerja, ambil gaji ukuran kerjanya, tidak mengambil hak orang. Berapa gaji menurut pangkat dan golongan sebagainya, ambil, boleh. Tapi yang haramnya bukan ambil gaji, tempat kerjanya, kumpul laki perempuan. Nyala ilai hukum. Mahu kan? Jak benar tabu dosa. Kumpul laki perempuan dosa. Yang dosanya kan hukum kerja benar. Kumpul di saat kerja. Beda. Kalau andai kata kerjanya tidak kumpul laki perempuan, bukan dosa. Berarti yang dosanya bukan kerja. Waktunya kerja, kumpul. Coba pisah. Ya hana upun ni. Ini macam apa? Kan khawatir di dalam pekerjaannya memang sekali hana izin suami. Cuman yang saya permasalahan ini kan perjalanan. Khawatir dalam pekerjaannya kan karena izin dari suami. Walaupun karena izin dari suami, apakah memang hukum sih sama sih dengan perjalanan? Sama yang tadi. Sama. Nah. Coba ulangi sedikit kasetnya. Ya. Kalau itu perjalanan sunat, Ya. kata sunat bukan bukan wajib. Walau ada izin tetap haram. Contoh ikut zikir bersama keluar daerah kecamatan, ada izin suami. Sekalipun ada izin suami tetap dosa tanpa mahram bila itu perbuatan sunat. Tapi perbuatan wajib
Tidak masalah, dibolehkan. Suami ya. Akibat? Orang suami salah. Ya. Harum. Ya. Atau bukan dinampingi oleh suami, umpamanya suami ada kepentingan yang lain. Karena mahram kan boleh jadi abang kandung dia atau ayahnya, hau umum je lakau pegamnya kana lakau. Jadi mi ada kira aku jaya ka dosa. Olehnya lah. Ya. Dosa selain daripada kumpul laki perempuan, ada saah jam istirahat. Ya. Yang waktu kumpul jam istirahat, pak wanyam kumpul tu. Kantin. Kan di dalam ruang kentu le kan tingkai luar. Karena jam istirahat ada kula jam tu kia istirahat. Guru laki perempuan bersatu nya yang kado sah geroi lelom. Olehnya staf kerja kita yang bak kentu. Jam istirahat. Meloh nak tahu umpam si penting bak ron. Nah jam istirahat waktu duduknya pu rinang sambil rinang ini pu ragau sambil ngopi duduk santai kiban. Ya? Jadi istirahat ya Allah. Oh, yang kena yang naglah pecul. Maknya istirahat juga lawa. Istirahat galam wa. Kena lagi aja kula ambil jamu pekun posi. Waktu posi jamu ni golom lanjutan pelajaran. Guru kan duduk satu ruang sambil istirahat pegah-pegah apa aja kopi na agamnya keng kam tahu. Nyam ti gantu na jam nan. Ah. Nyan kenya. Dalam ruang kerja ya. Walau dalam ruang kerja berarti nang kadosa. Kecuali jaga ro yang dari kita mampu untuk kuih menol tapi anak kalang-kalang tahu mak tang Bukan nyawain nak pakai hijab saja. Pakai ya. Kada. Kuban nanti. Mana pakai mendung? Maksudnya pakai mendung jeun ka hana deuh wajah. Suara bebergaban deh. Ka pengaruh hana li masalah dengan kelihatan wajah. Ka pakai hijab cadar bahasa kita niqab keun. Berbicara suara masih kita bedakan ini suara si ini suara itu. Suaranya pengaruh cian. Pengaruh bisa membangkitkan birahi dengan suara. Yang agam pi bagi abun juga. Iya. Lebih pada yang itu. Gedengar suara tapi ganyan pikiran melamun kepada orangnya. Nyan bangkit ji birahi ji. Yang ke selamat ngatanya mana kangen suara tetap. Gelah Pak Mitem koma bajanggut. Tapi yang umumnya perempuan Bun. Contohnya kayak rumah sakit. Umumnya perempuan tapi ada satu dua yang lagi. Tapi di sana orang itu bekerja kan dia membantu. Ya. Rumah sakit. Pas pula ibunya juga kerja rumah sakit dah. Ya, mana. Pada kondisi yang darurat tidak ada jalan yang lain maka hukumnya berubah. Dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurah. Tidak ada jalan yang lain untuk membantu orang sakit boleh. Syarat kalau tidak ada laki-laki lain bersama laki-laki. Pimia kaum darat jeut. Sebaliknya seorang doktor laki-laki menangani pasiennya perempuan. Pada hukumnya dasar haram. Tetapi ketika tidak ada perempuan yang menangani perempuan, maka hukumnya dibolehkan kondisi mudarat. Seorang doktor ataupun tabib menaci kerja barang rumah sakit pasien naurinang naurung uragam mamiana nyan urung agam dan petugas lain yang agam mampu untuk tangani nyampe ruh tanya kenal berhubung hana yang mampu bidangnya nerak yang urinang berarti mudarat itu dibolehkan sekadar mudarat nya nanti iluannya hanjir iluannya kamu tonton pegahabannya nya hanjirnya dalam menangani mudarat bolehkan lagi urung murut yang patah mengkilah urung inang tapi hana uri inang lain yang mampu menangani patah mengkilah yang nauragam kebenarkan sedang mudarat. Tapi kalau ada laki-laki yang perempuan yang ahli bidang patah nyan hanya uragam ya hajak gede mau sakit menancip cuma ino yang gura yang masalah helm ladung cik tengaja jurusannya itu nya yang kagurang ji huragam itu jurusan jenguk-jenguk tagap tapi nyan musuh minta kaji apakah bidang itu tidak ada perempuan yang mampu memang kalau diuji kalau na tim uji coba tidak ada perempuan yang mampu bidangnya mesti uragam baru dibolehkan karena mudarat. Tapi kalau perempuan juga mampu menangani di bidangnya haji uragam ada cik khusus jurusannya
alih karena lu tamang peng alih karena itemnya kalau peluk film gop du mana ada depuran. Jangan diurangkan. Pada urinang na yang bidang yang umumnya aja kan. Yang payah tapi urinang kecuali hana urinang yang mampu bidangnya untuk keselamatannya baru jid mudarat. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Kondisi mudarat jangankannya banyak yang lain yang dasarnya haram tapi dibolehkan. Makan bangkai hukumnya haram. Dalam kelaparan yang bisa mati tidak selamat nyawa kalau dia tidak makan bangkai lain tidak ada, diperbolehkan. Tapi dalam kondisi mudarat. Ya hana mudarat hanji. Yang ke menan tak benar. Maki banjir tak benar tetap dosa. Man dosanya ke tengok orang akhirat. Hukum tengok. Manyan kagaya kerja ni tamu lambu wajib tu ragam kerja. Urinang wajib duit rumah. Wajib duduk di rumah, jaga aurat, jaga perasaan suami. Artinya ketika ada tamu laki-laki ke rumah, jangan diterima kalau tidak ada suami. Jangan sampai pulang suami ada tamu laki-laki di rumah, sekalipun sahabat suaminya, tidak boleh. Kecuali laki-laki itu ada istrinya atau ada anaknya. Pulang suami ke rumah tidak marah, berarti bukan sendiri. Walaupun kalau kau hanjik cik, yang tugas urinang. Maki banci punya lagi kan. Kalau laki-laki itu orang jauh, kalau mau pulang agak susah balik, maka orang dulu disediakan ada sedikit tempat duduk di luar. Pasal dia pantai rangkang. Urumuh hana jedamang du alainan. Yang dandang gua suami hanya berdamang kecuali jamu jamiannya na perumuh ge atau na anu yang kahana masalah. Apalagi suami baru ada cekcok dengan istrinya, keluar sebentar, pas mau pulang ada tamu laki-laki duduk bersama. Coba bayangkan, begitulah kau kan. Yang kewajiban urina, maka yang wajib duduk di rumah perempuan, yang wajib mencari nafkah suami. Malawenya uragam, minta mangat, minta urina yang kerja ini baik payah kerja. Yang kenyan peng tertu, inang minta agam baju, cik tengah jam naik minta yayang nabu je, waw le terut ke dah. Nyawa minta apa dah kena dia. Yang kenyan peng tertu inang minta agam baju. Kan ke kuiban tu je nak pakai wajib punya wajib. Hana. Wajib kita yang mana lah. Mampu cik. Orang inang ya bininya atau perempuan yang wajib kepada suami mentakzimkan suami, mengurus suami. Yang wajib nafkah suami. Artinya mentakzimkan suami itu kewajiban si perempuan, menghormati suami, sayang ke kau, getung hati kau. Yang kewajiban urinang. Ka mesti urinang kain tiapeng tu kau yang pun tekun yang tadi. Yang kada benar tertu atau apa dah hina minta agam baju. Kau yang menyotanya kan wajib. Wajib punya. Lo urinang yang ada pertanyaan sebalik ni yang boleh kemputunan. Hana. Perintah mana? Kalau ada hukum sunat boleh juga ada nilai sedikit. Tapi hana sunat. Nya bak keunnya apa dah? Nya bak keunnya. Nyan pe ada keun maksud. Benar apa ke? Pekal pe ada keun maksud. Bajak le buno kata bo. Kerja yang wilayah katanya menteng campur aduk laki perempuan. Nya kengka maksud ke buno. Apapun je kerja. Hanjit cik. Dah hukum hanjit. Tapi urutnya yang kahek tu, bak tak cegah. Nah riwayat hadis Nabi, coba lihat hadis Nabi dulu ketika orang meninggal. Rasulullah melihat banyak perempuan yang mengikuti jenazah. Nabi bertanya, adakah engkau mengusung jenazahnya? Tidak. Masih ada suami? Masih ada orang tua? Masih. Kembali saja ke rumah. Kalau ada orang tua, berbakti pada orang tua. Kalau sudah punya suami, berbakti kepada suami. Ini bukan perbuatan kali. Aurinang kebukanan. Nagu gula menyet. Nagi amat menyet betul.
Hana. Ya, kalau memang ke kubur kapan? Ada waktu yang lain. Kita hotel lain, kejak sama keluarga. Tapi mian orang pun kamu jampui nagam dong kah? Yan, hana gitu. Berarti nggak boleh tuh Ustaz waktu orang meninggal tuh campur baur antara perempuan dan laki. Tidak boleh. Jadi tempat kami itu Ustaz kan biasa orang meninggal itu apabila saudara mayat meninggal perempuan laki-laki mamanya. Ya. Benar. Datang nanti aja tuh kebanyakan perempuan pula situ. Ya. Kayak mana Ustaz? Nggak boleh kan? Ya, kalau memang ada perempuan yang bertakziah, kita lihat dulu. Berarti masih satu desa ya. Ya. Ya, berarti kan bukan orang yang melewati luar kecamatan. Ya. Orang yang melewati lintas luar kecamatan sama dia itu sunat, takziah sunat. Berarti seperti hukum yang tadi. Kalau dalam satu desa bagaimana? Ya, boleh dengan syarat di situ tidak ada laki-laki, khusus perempuan semua. Ya, aurat dijaga, suara juga dijaga. Ketika didengar suara tidak bisa dibedakan suara siapa itu karena telah bersatu suara semua. Tapi jangan ada laki-laki. Cari semuanya perempuan juga, tengku yang baca doa juga perempuan. Kecuali dalam kondisi tidak ada satu pun yang mampu baca doa, bolehlah satu saja ustaz laki-laki yang baca doa. Jangan ada yang lain. Nyo betul. Yang masalah menteri dia guna mengenai sulu. Ya. Yo segala sulu menteri tajak udah buhan haji dulu kan dari nokon ramai. Tuh dia segala suluan lah na pengajian untuk nasihat tentang doa yang niat itu niat tidaknya untuk menuntut ilmu walaupun tuh dia sulu yang perban. Niat tuntut ilmu. Kata-kata tuntut ilmu itu ada dua kategori. Ilmu fardhu'in atau fardhu kifayah. Kalau untuk fardhu'in jawaban yang tadi boleh. Kalau fardhu kifayah tidak boleh. Apalagi sunat. Kecuali dampingi oleh mahram. Jadi fardu kan ada dua benar. Fardhu'in dengan fardhu kifayah. Lagi. Oh, kau kan Aku mana ada mau yang pengajian ururinangan ibu-ibu dulu yang ibu rinang sih cuman ke live lah ke bu pak top ya kalau saya maunya Kan kalau langsung boleh. Selama hana menimbulkan pulain. Karena kan kalau langsung. Yang sama kamu mengurung dagelan tutu. Anjir. Yang buat orang jak buat. Mi hana je buat ke banyak rai buat je. Yang buat orang jak buat, mi hana jak buat banyak rai buat. Kan je buat mi hana jak buat. Debu makan dia ke. Yang ke. Ayolah kaca, tu baca. Ya ke susah. Kan. Nya duna urungnya enduman. Ini agam temonan. Dan bak suaranya pengaruh si urung baik pergi birahi syahwat pada wajahnya saja. Nya lai-lai urung. Ladung urung dengan su mentang teka rasa pulain. Nah ladum dengan wajah. Ladum beda-beda. Pokoknya salah satu bangkit syahwat masuk suara. Kamu tahu sebab tahu suaranya. Kecuali suara hanya tahu. Menyalah hukum yang sebetul je kan. Mak kadang-kadang mana jadi urung tanya nggak tahu jadi urung begah. Tekedi katanya tatemong bak tabah tempatnya urinang. Bila tabi salim, bagaimana cara perempuan menjawab salam? Robahlah suaranya supaya tidak tahu suara siapa itu yang keluar daripada mulutnya. Hang biju lagi suara drone. Dia ubah bacu, dia pukul ku salam bukan mengambil bedu tu. Suara je sebab beb musuh bak urang yang menau. Ya masalah salam mentang yang anjuran lah hukum. Wajib jawab. Tapi yang dijawab suara lagi nak bangkitkan suara seolah-olah kan suji lagi hanam suara.
atau na terduk mendual agaknya hinan hang bi jawab dengan suara jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gelang pegah hian tu cuc nam salah. Anjir fitnah. Anjir ke fitnah. Yang ke makam ya hanam so apa ni fitnah. Tapi yang jawab lagi terang, oh suara siatunnya nak kan. Pim lagi apa no kah hanam so? Maka dia pegat lah tu. Yang kecil munan tu payah nak ingat ke orang. Ladum gara-gara munan tinggal su canggu api yang sangka tinggal ke su siatun barolom. Nyan bahaya. Kembali bab pertanyaan abang marabang tanya. Yang melihat bukan secara langsung, secara layar, boleh dengan syarat tidak bangkit birahi. Kalau bangkit birahi walaupun bukan langsung, tetap tidak boleh. Bedanya kalau lihat langsung adab hana bangkit birahi pi hanjut. Yang bedalah hukum. Menghadap langsung ngurinang lagi ada hana bangkit pi hanjut. Hana jungkat. Hana menyungkar ke? Hanjut cik. Anjir sih. Tabajinya kena demonan. Tabang untuk hal no itu kan. Tuhan pada menyungkat lah bro. Tapi cah kan hai le tak kontak hai tim cah le. Tu tak hanjut. Ini ada hukum kemudahan tak buat urungnya kah apa nya ke Tuhan. Mangak seolah-olah hukum berlaku dosa yang mudah. Kalau sudah tua dimensi hukum haram hana mensaunya tak hanjut. Cuma bak urung puput orang kerjanya saja yang merusakkan hukum, bukan hukum yang robah, orangnya yang merubahkan hukum. Nyan resiko dengan Allah tengok. Jadi hendak apa? Menyatakan bak laya punya syarat. Walaupun kita lihat di layar umpamanya live secara langsung dengan syarat jangan ada bangkit birahi. Tapi kalau bangkit birahi walau secara tidak langsung di layar tidak boleh. Kalau langsung walaupun tidak bangkit tetap tidak boleh. Ini dah berkejut dah. Ya. Kecuali ada hukum yang diistisnakan umpamanya seperti di luar contoh orang rumah sakit dan tukang menangani orang patah. Orang yang dagang boleh, tapi ada batas. Dagang boleh. Ya, dengan syarat boleh. Tapi sekedar lihat pada wajah supaya kita kenal. Barangkali bila barang yang dia beli ada cacat, bila dia ingin kembali dia kenal kita. Jangan sampai salah alamat, dibeli sama si A, dikembali sama si B karena dia tidak melihat wajah, boleh. Dan kita pun sekedar melihat boleh. Jangan sampai ada perasaan yang lain. Kenapa? Bila ada orang yang kembali, oh ya benar dia kemarin pernah kembali. Sekedar. Tapi yang baik menjenguk-jenguk. Tapi kai balik urutnya mentang menjenguk-jenguk. Intinya hukum no? Ini hukum. Ya. Dia ladum bang kau pegah abah kan, kau pegah nunjuk lumai HP kaknya tu punya nak berang apa hana payah ni je telefon saja ada puyo akak meramah nya gawa nah nya ngon ilimeti lebih palo lumai HP kan ilimeti kadang payah mama tengah-tengah malam le ngap mumbang ane go ITB luar yang merumpok mi ngon HP pina laminet iwing lembu kabi ya tengok kak nya perlen dengan telefon mendeng ngana payah ni je kapalo polom tinangnya irmo tengah napah ngalakau isi siagamnya tengah napah ngai inang nyanya pun kejadian ke geram ya inang tengah napah ngalakau silako napah nya kaja deh ya padahal tujuan buno kalau wajah oh itu ka barangnya na gemu belau ya tapi akhirnya tukar menukar yang menjual sama yang membeli ka masalah. Padahal sebenarnya boleh sekedar melihat bila dia barangnya aib cacat, dia tahu siapa tempat yang dia beli. Kamu ho, ya po. Orang yang jual tersebut tahu oh benar dia pernah membelinya tujuan. Tapi hanya berlebihan. Nah, ladung tu kamu ya kan. Ladung tu balik peng nak balik le peng ma isi nang pina tu sa bacut, siagam nak dah bacut. Tu balik peng betul. Yang pupu era bok tu nyan payah tak akui kuple dosa kan. Ya jadi kakak ono ada yang bunuh walaupun kata baca ada surah baca tepat
yang akan tapu pahala untuk tabungan uka karena benar kala pertanyaan jempi kapoh si kurang 55. Oh je tamah je. Lagi. Je lanjut. Kadar kiban yang wajib setor haji. Enggak kan ya kamu mampu. Store cuman kadar kiban itu lagi kamu pendasnya yang mentang kudinya kau wajib store. Yang mentang kerja, yang anak kerja berarti hari. Jadi kembali kepada dasar hukum, salah satu rukun Islam yang kelima adalah watahujul bait manis tata'ah ilahi sabila. Wajib mengerjakan haji orang mampu berjalan. Pengertian mampu berjalan, sudah ada kemampuan perginya dan pulangnya, belanja untuk dirinya dan belanja untuk keluarganya. Selama dia menunaikan ibadah tersebut telah mencukupi untuk dirinya dan keluarga yang wajib dia tanggung nafkah juga telah memadai. Wajib. Tidak mesti dengan punya rumah mewah. Padum sip gejak gede. Sekian. Puluh put uro katanya yang padum sip biaya tanggung nafkah rumah. Sekian. Sebelum tahu dari tajak sip yang takubah dan sip bekai kedua tu yang wajib, yang hukum dasar. Cuma inau karena peraturan pemerintah hanjit jak laju payah perehile karena pekan karena beda urunja yang ke perehilainan menunggu wate ka berangkat. Tapi dasar hukum anda kata tidak dibatasi oleh pemerintah telah wajib pada dua masalah tadi, sip kedua, sip ke keluarga yang wajib ya, tapi menunggu antrian karena itu aturan pemerintah. Macam kiban langgar kan tak jaju kaji kan. Tak jaji drop tu kiban ibadah. Yang kenya tak mungkin karenanya kau wajib jaju. Tapi nya wajib oleh ya perkenalkan diri sebagai salah satu peserta yang mendaftar. Yang wajib. Musim tempat duduk karena ala kadar. Artinya ala kadar te ujian hali basah. Oh angin, hali tumbuh angin di gertuk puyangna. Kemudian moto musun na bacun atau na lampu nyan payah publo bacun lampu nganjak kenan walaupun hanya jak aju atau na moto payah publo cok kenan sisanya blo lain sehingga kenapa ada blo lebih mahal karena kaglah wajib urunnya mer bekit tak le urung ka wajib jak haji jamun motor sedan bro berat bagi blo mahal Honda Cup jamun naik blo urunnya mudah kan jamun kepala menteng motor anak belau lawanya anak buah motor mewah dan padu mayu motor lebih luar tu jak wajib padu cutin becut pusai ke haji publau mihana lain tapi mihana lain jit hana pulau motor na lain jit hana pulau lampu hana lain mihana pulau motor payah publau hana lain mihana pulau lampu payah publau pusai gede nyan baru jit ni kan Motor di bloli kau semua di bloli ACC. Berarti kalau je dah pulau lah. Kalau je dah pulau mentang-mentang dia mentang-mentang kau. Ya, berarti tak alihkan kau lain. Baik bicara masalah mentok, nah tanau. Anak sih. Jadi minyak ni kan kakak tak baik lah untuk hotel motor hana lim sangkut nganggap. Ya, berarti kan kaji atas katanya, kami milik katanya. Karena salah satu syarat aja milik doresi, mia puno kalau jelas. Hotel kabi, mana tu hotel kabi sayang sih. Yang kebutuhan atau kampung. Ya, betul. Kalau kebutuhan semuanya kebutuhan, tapi caranya beli yang lain yang di bawah pada itu. Kadang kalau kata-kata kebutuhan itu beda dengan gaya hidup. Kebutuhan. Motor namanya motor murahnya. Motornya motor yang
Turun kita minta ya dah tahu. Maka na tingkatan. Jadi pada dasarnya kebutuhan dengan gaya hidup itu beda. Kalau kebutuhan kira-kira telah memadai, ya okey. Tapi kalau gaya hidup takkan pernah cukup. Ya, umpama haji nak motor yum 100 juta lebih. Ni beda pegang lebih. Cuma setor haji pedung, setor telefon 25. Tinggal tambah baju tu ngawate kan berangkat. Ya. Padum naik motor menang setor. Peblo cak pe 45 besar genan. You motor setor dapat sewa 45 baru tinggal. 75 kena motor-motor lain lah. Yang hama sahari tajak laujir. Waktu tabuh menyu saji yang han habis gero tampau di motor habis gero ke hana. Ya, mesti token tu kam tamah lam pe 55 tu. Ah publo lah ya blo lagi sat lam. Panina masalah je. Mesti namu hana gabuk sagai. Mia namu be olah le motor. Publo mu mentang motor selamat. Jangan kaki ya. Mantang banyak. Mantang le cara. Lampu sabin. Ya saboh tak kalau be. Saboh sago mantang saya tak pulau kasih. Yang dekat lembu sawit nak pun menjadi kan tani anda main hasil sawit ni nak kumpul baju untuk haji. Jadi lagi apa? Jun. Kemudian nak surah beda pulau dan ni nanti laganya dah nazakinya untuk asyik haji. Ya. Jika teman pajan terkumpul peng untuk sip gede, mati tanya kalau. Kalau dende. Nyan pasang target. Kalau sawit itu luas, dalam masa dekat terkumpul dana mencukupi. Okey. Yang sawit ubi palut mi ya. Kira-kira sawit ubi palut mi tapak-tapaknya pada 20 ton. Mati tanya kalau nanti payah pula. Tapi sawit luas dalam waktu dekat tercapai ya. Jin prehnya nana payah pula. Banyak sawit ubi palut mi payah nak preh trip. Mati urung-urung kalau nanti nyan haji payah usaha. Punya orang tenda ini. Punya orang tenda nak plus ya. Cuma harga. Seperti nama hai. Kadang dia pun tok tertung menyambung jabi. Mina kira murah tak ino jak waji. Murah tak jak waji jamunya. Jamun galan lebih tertuh menyambung baru. Melawanya, nya kan serba mudah. Awai, tenung belau Honda Tuha. Mtume dua menyamu. Uronya wa menyamu lebih pen belau Honda Tuha. Padung kasih menyamu hino. Put juta. Put 6. Tapi kena aja kira put 5 kali 2 sekurang. Kau lagak kamu demi Honda mentah lebih pen. Wa menyamu kau lagak demi Honda. Jamun. Mau menyamu kena pol Honda tam demi. Kayaknya haji menanci berada perjuangan orang awai mahai awai ino kamura. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqina lana في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فاقنا وفقي لنا وقراباتي لنا في ديننا ينفعنا